Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Berendo. Kita masih bersama Raja dan juga Pak Gurunya hari ini. Ini Raja, aku udah kenalan nih Raja gimana orangnya, bagaimana Raja juga latihan sehari-hari. Raja, kamu kan ini lombanya ada bertutur, mendongeng, puisi. Yang paling kamu suka apa? Puisi bagi saya. Kenapa kamu paling suka puisi? Karena puisi mudah dicerna gitu kata-katanya. Kata-katanya lebih mudah dicerna dan lebih raja banget gitu ya? Iya. Luar biasa. Ini kamu kalau belajar puisi berapa lama biasanya? Bentar itu kayak 10-15 menitan. 10-15 menit udah bisa memahami ya isinya gitu. Ya, Ini latihannya sama teman-teman atau Raja langsung sama guru berdua aja gitu? langsung sama guru. Langsung sama guru. Ini untuk lomba-lomba ini Pak, apakah memadai untuk murid-muridnya untuk merata lomba-lomba atau seperti apa Pak kondisi sekolah di sana? Karena kondisi keadaan sekolah kami kan bukan sekolah besar juga, Kak. Jadi termasuk sekolah kecil, hanya 70 muridnya kami. Ya alhamdulillah untuk dari situ mudah untuk memantau potensi-potensi anak. 70, sebentar Pak. 70 itu untuk satu sekolah Pak? Iya. Ya? Berarti rata-rata kisaran 10 berarti Pak ya? Iya, ada 10, ada yang 8, ada yang 16. Seperti itu. Ada yang ya 11. Lalu bagaimana jika ada lomba yang mungkin dalam waktu berdekatan Pak, ada lomba olahraga, lomba seni dan lain sebagainya, itu untuk mengelolanya seperti apa? Kalau terlalu dekat, alhamdulillah belum pernah, Kak. Karena kan biasanya kan agenda itu kan dari kabupaten disampaikan kepada kepala sekolah. Jadi mengetahui bahwa agenda tiap tahun itu kan mesti ada. Jadi jarang bertabrakan. Tetapi dengan anak yang jumlahnya sedikit, alhamdulillah kami juga mengikuti semuanya gitu loh. Jadi kayak anak bisa dibilang multi talent ya, apabila Raja selain dia di bidang seni, dia juga di olahraga sebenarnya kemarin. Waktu kita seperti kan aja agenda tahun itu O2SN, KOSN sekarang. Nah, Raja tuh termasuk potensi juga di renang. Tetapi dia mungkin di renang ada mungkin kualitasnya lebih baik, dia belum bisa mencapai puncaknya lah di sana mendapatkan prestasi. Tetapi untuk renang juga bagus dan beberapa anak juga seperti itu. Apabila ada agenda seperti dari kegiatan pramuka misalnya kan dalam berbaris ya anak siap jadi ngikuti pasukan baris berbaris. Ini luar biasa berarti Pak, tidak hanya anak-anak multi talent, ini guru juga dituntut untuk multi talent. Iya, harus wajib bisa melatih banyak hal tadi itu, maka dari sana wajar aja kalau kita melihat Bapak tadi kan guru olahraga tapi bisa seni juga, ternyata anak-anak juga dibentuk seperti itu Pak ya. Iya. Walaupun 70 anak tadi tidak menyurut semangat untuk bisa mengikuti berbagai macam lomba. Iya. Ini luar biasa sekali tentunya ya Raja ya. Nih Raja, kamu kalau di rumah habis latihan sama guru biasanya latihan lagi nggak sendiri di rumah gitu? Latihan sendiri-sendiri. Latihan sendiri. Biasanya siapa yang ngeliatin kamu lagi latihan? Ibu. Ibunya selalu mendampingi. Ya, selalu. Ini kamu kalau puisi kemarin terakhir juara berapa? Terakhir juara 2. juara 3. Juara 2. Juara 2 apa? Juara yang Oh, jadi provinsi. Oh, di provinsi. di provinsi juara 3. Iya. Terus ada lagi yang tertinggi juara berapa? Juara 2. Juara 2 di mana? Juara 2 di Kabupaten. kabupaten. Di kabupaten. Berarti Raja udah sering ikut lomba ya untuk puisi. Ini kamu yang paling sering menang puisi, bertutur atau mendongeng nih? Puisi. Puisi. Ini paling sering Pak ya. Dan sering dia. Ini kalau untuk melatih anak-anak seperti ini Pak, kadang kan ada mood-moodnya yang lagi gak bagus banget nih Pak ya. Iya. Ini sebagai seorang guru kan harus mengerti. Iya. Itu untuk mengatasi hal-hal seperti itu bagaimana Pak? Apalagi masih SD ini Pak ya. Di situ lah salah satu dibilang tantangan kita jadi seorang guru di situ. Makanya kadang orang sering agak sedikit bercanda kan kalau tingkah laku kami seperti anak-anak ya diwajarin karena kami juga berinteraksi dengan anak-anak juga, dan terkadang untuk menimbulkan motivasi ke anak supaya dia mau, dia nggak, kadang kan anak awam dengan apa itu mendongeng, jadi kan harus menimbulkan motivasi dia ya dengan kita
dengan cara saya, setelah pembelajaran kita duduk bersama, kita ngobrol, kita masuk ke dunia dia, kita bercerita, kita apa istilahnya bercengkrama, pokoknya ya bikin suasana jadi hangat, nah, seperti kakak adik seperti itu. Jadi disitulah kita untuk menimbulkan mood dia. Soalnya kalau dia sudah merasa nyaman dengan kita, dia udah enak dengan kita bisa melihat bakat dia di situ. Dia bisa, mungkin kalau Raja kan kelebihannya dia pintar bercerita, dia banyak ngomongnya, jadi berarti kan pas diarahkannya ke seperti bercerita gitu kan. Ini biasanya untuk melatih anak-anak itu Pak butuh persiapan berapa lama biasanya Pak? Kalau saya terutama di sini ya di apa namanya puisi di dongeng ini sebenarnya saya juga nggak begitu lama. Kalau ini kemana 1 tahun dari saya belajar sendiri, saya juga bertanya. Kita kan karena bukan basic jadi bertanya kemana-mana, jangan cari informasi kemana-mana tentang puisi, tentang mendongeng. Mungkin kalau untuk ke anaknya karena saya juga komunikasi dengan orang tuanya, harus kerjasama dengan orang tuanya untuk saling bekerjasama untuk melatih anak tadi, mungkin sekitar 6 bulan kami juga udah. Oh berarti cukup lama juga Pak, itu tidak tergolong singkat. Ini kalau ngomong perihal orang tua nih Pak ya, seberapa penting sih Pak komunikasi antara guru dengan orang tua tadi untuk menjaga mungkin hal-hal yang mungkin berkaitan dengan perlombaan, berkaitan dengan sekolah, itu seperti apa Pak? Untuk peran guru dan orang tua itu kalau bagi saya sangat penting Kak. Karena dengan guru aja di sekolah dengan waktu yang singkat dan kami tidak bisa menyertakan semua harus sehari belajar kan nggak mungkin belajar latihan. Jadi mungkin kayak Raja tadi sampaikan, kami hanya menyelipkan di waktu istirahat. Terkadang anak istirahat mungkin lebih cepat 10 menit, jadi diistirahatkan. Setelah waktu istirahat kita sampai 10-15 menit kita mencoba untuk latihan. Dan kadang juga setelah pulang ada waktu sebentar kita masukkan ke latihan sebentar gitu. Dan di rumah, makanya tadi peran orang tua sangat penting karena kita berharap banyak dengan orang tua, mungkin orang tua lebih bisa memotivasi juga. Mungkin terkadang terserah dengan cara orang tua, mungkin kalau seandainya nanti bagus juara, ibu Dikasih berikan tips ini, gitu, Pak, ya? iya apa seperti apa, itu motivasi dari orang tuanya. Jadi bisa menjadi pemacu dari anak itu juga. Jadi kerjasama orang tua dan guru itu sangat penting Kak. Ini Raja kalau kamu menang biasanya dapat apa dari ayah bundanya? Diajak jalan-jalan atau dimasakin masakan kesukaannya? Lebih sering hadiah. Oh, lebih sering dikasih hadiah. Iya. Biasanya apa hadiahnya? Hadiahnya sih Itu dijanjiin dulu atau Raja yang minta nih? aku yang minta. Nah, Raja yang minta. Ini Raja, kamu kalau lagi lomba yang paling kamu suka apa? Temu teman baru atau yang lainnya? Ketemu teman baru. Jadi lebih banyak temannya gitu. Ini gimana perasaan Raja kalau lagi mau lomba gitu? Emang agak gemetar Tapi gimana cara kamu ngatasinnya? ngatasinnya dengan membaca doa, bersalawat, menenangkan diri saya. Oke, dengan menenangkan dirinya. Berarti memang harus cari posisi yang paling enak buat Raja ya. Iya. Luar biasa sekali. Kita akan ngobrol lagi ya Raja ya. Juga Bapak ya. Untuk pemirsa di rumah tentunya jangan kemana-mana. Kita akan hadir lagi bersama Raja dan juga Bapak Sumardiansyah hari ini. Tetaplah bersama kami di Berendong.